Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayanisa Diantari dari kelas konfigurasi ERP Universitas Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan kalian bagaimana tutorial melakukan costing method FIFO dan inventory valuation automated pada UDU 16. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu costing method FIFO. Jadi, FIFO adalah singkatan dari first in, first out, yang merupakan salah satu metode costing yang dapat dimanfaatkan untuk melacak masuk dan keluarnya persediaan secara real time dan menggunakan harga yang sebenarnya dari persediaan tersebut untuk mengubah valuasi harga. Pada metode ini, barang yang dibeli terlebih dahulu akan langsung dijual, kemudian akan menggunakan stok selanjutnya apabila stok terakhir sudah habis. Saat menggunakan stok selanjutnya tersebut, maka harga persediaan akan diperbarui sehingga metode ini dapat dikatakan sebagai metode yang paling akurat walaupun sangat rentan terhadap human error. Dan untuk inventory evaluation terbagi dua, yaitu manual dan juga automated. Namun pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan mengenai inventory valuation automated, yang berarti pencatatan transaksi pada jurnal dilakukan oleh UDU secara otomatis dalam bentuk perpetual. Selanjutnya, saya akan menggunakan sebuah skenario untuk melakukan tutorial kali ini, yaitu PT Tasaka akan menggunakan pembelian cable box dari vendor Gemini Furniture melalui proses procure to pay dan menjualnya kepada Deco Addict dengan harga 25.000 melalui proses order to cash. Berikut ini merupakan ketentuan yang akan digunakan dalam membuat produk categories. Untuk kategori name-nya itu adalah FIFO Cable Box. Lalu untuk costing metode itu adalah FIFO. Untuk inventory valuation-nya itu automated. Lalu selanjutnya ini merupakan ketentuan yang akan digunakan dalam membuat produk. Untuk produk name-nya itu cable box, dan di sini tulisannya can be sold dan can be purchased. Untuk produk name-nya itu adalah storable. Untuk produk kategorinya itu adalah Vivo Cable Box. Untuk internal reference-nya itu adalah CBX. Dan untuk sales prices 10.000, untuk cost-nya sebesar 5.000. Untuk detail pembeliannya kita bisa lihat di sini melalui tabel. Pada pembelian pertama, PT Tasaka akan melakukan pembelian 5 buah cable box dengan unit cost 5.000 sehingga terdapat total cost 25.000. Kemudian inventory juga akan terupdate dengan adanya 5 cable box dengan unit cost 5.000. Lalu untuk pembelian yang kedua, kita dapat melihat bahwa PT Tasaka membeli 8 buah cable box dengan unit cost 8.000 sehingga inventory yang dimiliki oleh PT Tasaka terdapat 5 buah cable box dengan unit cost 5.000 dan 8 buah cable box dengan unit 8.000. Nah, untuk penjualan yang dilakukan oleh PT Tasaka kepada Deco Addict akan membeli 5 buah cable box dari PT Tasaka, maka terdapat cost of goods sold, yaitu penjualan yang dilakukan sebanyak 5 buah cable box dengan unit cost 5.000. Hal ini terjadi karena metode FIFO akan menjual terlebih dahulu persediaan yang dibeli terlebih dahulu. Oleh karena itu, barang yang dijual merupakan cable box dengan unit cost 5.000 sehingga inventory yang dimiliki oleh PT Tasaka adalah 8 buah cable box dengan unit cost 8.000. Pada tutorial kali ini kita akan membutuhkan 4 buah modul, yaitu modul accounting, inventory, purchase, dan juga sales. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat produk cable box terlebih dahulu. Caranya, kita di sini akan pergi ke modul inventory. Di sini kita pencet dan klik inventory. Lalu kita akan memilih tab configuration dan ke product categories. Kemudian kita dapat membuat kategori produk baru dengan mengklik tombol create. Lalu form pembuatan produk akan terbuka dan kita bisa langsung mengisinya. Sesuai dengan skenario, saya akan mengisi kategori dengan nama Vivo untuk menandakan bahwa kita menggunakan metode Vivo, lalu cable box. Nah, untuk costing metode di sini saya akan memilih Vivo. Lalu untuk inventory evaluation-nya kita pilih automated. Jika semuanya sudah sesuai, kita dapat mengklik tombol awan yang ada di atas untuk menyimpannya secara manual. Oke, di sini kita dapat melihat bahwa sementara ini belum ada produk yang menggunakan kategori ini.
Selanjutnya, kita akan menambahkan produk baru dengan kategori Vivo Cable Box dengan mengklik produk yang ada di kanan ini. Dan kita klik create yang ada di kiri atas ini. Untuk membuat produknya, saya akan mengisi dengan nama produk Cable Box. Dan di sini dikatakan produknya dapat dijual dan dibeli, oleh karena itu saya akan tetap menceklis can be sold dan can be purchased. Lalu untuk produk type-nya storable product sehingga kita dapat menyimpan produknya di inventory. Kemudian untuk cost-nya di sini saya sesuaikan dengan skenario dan akan saya tulis sebesar 5.000 saja sebagai nilai default-nya. Namun kalau mau diganti-ganti nantinya juga bisa. Kemudian untuk internal reference-nya saya tulis CBX sebagai singkatan dari cable box. Nah, apabila sudah sesuai, kita dapat mengklik tombol awan yang ada di atas untuk menyimpan secara manual. Di sini dapat terlihat bahwa kita sudah berhasil membuat produk cable box, namun saat ini tertulis 0 units on hand, yang berarti kita belum memiliki produk cable box di inventory sama sekali. Maka dari itu kita bisa langsung masuk ke skenario pertama, yaitu melakukan pembelian cable box sebanyak 5 buah. Untuk melakukan pembeliannya kita dapat membuka halaman model purchase. Lalu di sini kita akan membuat RFQ baru dengan mengklik tombol create yang ada di kiri atas ini. Untuk pembeliannya kita akan melakukan pembelian ke vendor Gemini Furniture, sehingga di sini saya mengisi formnya Gemini Furniture. Oke, lalu kita akan mengisi produknya dengan produk cable box yang kita sudah buat sebelumnya. Di sini saya juga memasukkan kuantitasnya sebanyak 5 buah. Dan untuk unit price-nya adalah 5.000. Apabila semuanya sudah sesuai, kita dapat mengklik confirm order yang ada di atas. Kemudian kita dapat memilih receive produk yang akan menandakan bahwa kita sudah menerima seluruh produk dari Gemini Furniture. Di sini kita bisa langsung ngeklik validate untuk memvalidasi penerimaan, lalu klik apply. Dan dapat terlihat bahwa kita sudah menerima produk yang pertama dari pembelian pertama. Kemudian kita bisa langsung saja masuk ke skenario pembelian kedua dengan cara membuat RFQ baru. Di sini saya akan membuka kembali halaman purchase RFQ. Lalu saya akan klik create untuk membuat RFQ seperti sebelumnya. Di sini kita isi form RFQ dengan nama vendor Gemini Furniture dan kemudian kita menambahkan produk seperti sebelumnya, yaitu cable box. Dan untuk kuantitasnya sebanyak 8 buah. Untuk unit price-nya kita akan mengubahnya menjadi 8.000 seperti skenario yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, apabila sudah sesuai, kita dapat mengklik confirm order, kemudian kita klik receive product untuk menerima produk yang sudah kita beli. Selanjutnya kita akan klik validate seperti sebelumnya. Dan di sini kita klik apply, kemudian kita dapat langsung melanjutkan proses skenario. Namun sebelumnya kita dapat melihat stok produk cable box terlebih dahulu dengan membuka halaman modul inventory. Di sini kita klik modul inventory, lalu kita klik tab products dan memilih produk. Di sini kita dapat mencari cable box dan membukanya. Terlihat di sini bahwa sekarang kita sudah memiliki 13 on hand atau 13 cable box yang sudah kita miliki di inventory. Untuk melihat detailnya, kita dapat memilih tab reporting, lalu klik valuation. Nah, di sini kita dapat memilih group by product dan kita dapat membuka yang tulisannya cable box. Di sini kita dapat melihat bahwa sudah terdapat 2 kali penerimaan cable box, yaitu yang pertama sebanyak 5 buah cable box dengan unit cost 5.000 dan yang kedua adalah sebanyak 8 buah cable box dengan unit cost 8.000. Untuk melanjutkan skenario selanjutnya adalah untuk melakukan penjualan ke Deco Addict dengan harga 25.000 untuk setiap cable boxnya. Nah, untuk melakukan hal itu kita dapat membuka halaman modul sales.
Lalu kita membuat create for quotation. Di sini kita dapat langsung mengisi form quotation sesuai dengan skenario. Nah, karena skenario-nya di sini adalah Deco Addict untuk customer, saya tulis Deco Addict. Kemudian kita bisa memilih produknya, yaitu cable box sebanyak 5 buah unit dan unit price sebesar 25.000. Di sini kita bisa lihat lagi, dan setelah semuanya sesuai, kita dapat memilih klik confirm. Kemudian apabila statusnya sudah menjadi sales order, kita dapat mengklik bagian delivery dan inventory akan terbuka dan kita dapat melihat seluruh produk yang telah dipesan. Hal ini menandakan bahwa kita sudah memilih barang tersebut kepada customer, yaitu Deco Addict. Kemudian untuk mengonfirmasikan bahwa pengiriman sudah selesai, kita dapat klik tombol validate di atas. Lalu kita klik apply dan muncul pop-up mengenai informasi pengiriman yang dikirimkan melalui SMS. Namun pada simulasi kali ini saya akan memilih disable SMS sehingga perusahaan tidak akan mengirimkan SMS. Selanjutnya dapat terlihat bahwa dokumen quotation akan memiliki status done yang menandakan bahwa produk telah berhasil diterima oleh customer. Nah, apabila kita membuka kembali halaman produk yang tadi, lalu kita mengklik cable box, di sini dapat terlihat bahwa sekarang kita hanya memiliki jumlah produk cable box dengan sisa 8 buah pada inventory perusahaan. Kemudian untuk melihat detailnya sama seperti sebelumnya, kita dapat membuka halaman modul inventory dan memilih tab reporting, lalu evaluation. Nah, di sini kita memilih group by product. Setelah itu kita dapat membuka yang cable box. Dapat terlihat bahwa kita sudah melakukan penjualan, di mana penjualan tersebut akan memiliki 5 buah cable box pembelian pertama dengan unit cost 5.000. Nah, dapat terlihat sebagai berikut. Hal ini karena kita menggunakan costing method FIFO, yaitu first in first out, maka cable box yang pertama kali masuk akan menjadi cable box yang pertama kali keluar ketika melakukan penjualan. Nah, apabila semua sudah sesuai, kita sudah berhasil melakukan costing method menggunakan FIFO. Selanjutnya, untuk mengecek inventory valuation automated, kita dapat melihat journal items pada sistem Odoo kita. Untuk melakukan hal tersebut, kita dapat membuka halaman modul accounting. Lalu kita akan membuka tab accounting dan memilih journal items. Dapat terlihat bahwa terdapat journal item bernama product cable box, pembelian dan penjualan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Hal tersebut karena kita menggunakan inventory valuation automated, maka dari itu seluruh journal items dan juga journal entry yang berkaitan dengan cable box telah tertulis secara otomatis di sini, sehingga kita tidak perlu lagi melakukannya secara input manual. Dan dengan ini kita sudah berhasil melakukan tutorial costing method FIFO dan inventory valuation automated pada Odoo 16.